Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya Bapak, terima kasih sudah berkenan untuk melakukan acara di pagi hari ini Bapak ya. Namun sebelumnya perkenalkan saya dulu Bapak, saya dengan Dian Farhani ya Pak, calon guru penggerak angkatan 11 dan pada saat ini melakukan tugas yaitu wawancara kepala sekolah. Nah, yang langsung ke wawancara Bapak, yang saya tanyakan, bagaimana sih kepala sekolah membuat keputusan menghadapi kasus-kasus dilematika dan etika moral di sekolah SMK Negeri 2 Serpong? Ya, terima kasih Bu Dian ya. Pertama sebelum saya jawab, selamat ya Ibu, proses kegiatan pelatihan calon guru penggerak yang sekian waktu lamanya panjang waktunya Ibu masih tetap semangat, masih bertahan ya. Mudah-mudahan bisa sampai tuntas Bu ya. Nah, baik Bu, terkait pertanyaan Ibu barusan yang menanyakan tentang dilema etika dengan rujukan moral. Nah, dalam mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah, ya khususnya terkait dilema etika dan rujukan moral, ya. Yang saya pahami Bu ya, dilema etika, ilmu itu kalau nggak salah itu kan bicara benar, keputusan yang benar versus yang benar, ya, koreksi ya kalau salah ya. Itu kalau di definisi itu adalah suatu keadaan situasi di mana seseorang harus memilih antara dua atau lebih pilihan yang semuanya benar, ya, secara moral tetapi bertentangan, ya. Nah, lalu ada istilah rujukan moral, ya. Kalau rujukan moral itu bicara benar dan salah, gitu ya. Nah, ini situasi di mana seseorang harus memilih, ya, antara benar dan salah, ya, dalam mengambil sebuah keputusan. Adapun untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi itu banyak cara, jadi antara lain dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, lalu mendengar berita, ya, karena ini timbul informasi dari staf dari siapapun ya, informasi yang terkait dengan bisa tadi, ya, bisa benar bisa salah juga. Nah, setelah mendengar informasi saya akan cek, ya, saya cek kebenaran dari informasi yang saya terima. Nah, yang intinya ya, perlunya ada cross check dan tindak lanjut, ya. Itu yang ini ya. Nah, apabila itu kondisinya sama-sama benar, tentunya ini harus dimusyawarahkan antara semua ini yang ada di sekolah. Itu mungkin pihak gambar awal. Siap Bapak, terima kasih. Nah, kalau pengambil keputusan di sekolah itu yang secara politis, ya. Sebagai pemimpin tentunya kita dihadapkan dalam situasi pengambilan keputusan yang harus sesegera mungkin, ya. Nah, dalam mengambil keputusan itu, ya, memang ada istilah lebih baik mengambil keputusan daripada tidak mengambil keputusan, ya, gitu ya. Nah, kita harus mengidentifikasi dulu apakah kasus tersebut berada di ranah rujukan moral atau dilema etika, ya. Nah, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, harus kita lakukan dalam mengambil keputusan tersebut, ya. Pertama, kita harus mengakomodir keputusan individu, ya, dalam masyarakat. Terus dalam mengambil keputusan kita harus ikut aturan-aturan yang telah ditetapkan, ya. Walaupun terkadang, ya, ada didasari rasa rasa kasihan, ya, rasa sayang, akhirnya akan berbenturan dengan aturan-aturan tadi, ya. Yang berikutnya menyampaikan sebuah kebenaran, ya, walaupun terkadang harus berbenturan, ya, dengan loyalitas, ya.
dan tanggung jawab profesi. Itu harus benar, bukan secara aturan. Nah, nanti ada lagi kebijakan-kebijakan itu bicara tanggung jawab profesinya. Lalu waktu penyelesaiannya, ya. Jadi harus segera atau bisa tahukan itu ada waktunya. Kalau harus segera, berarti harus segera mungkin. Kalau bisa ditahukan, ya kita diskusikan. Itu gitu. Nah, dalam pengambilan keputusan kira-kira langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh kepala sekolah. Ya. Langkah-langkah dari awal saya sampaikan tadi, selalu saya menyampaikan setiap ada permasalahan atau dalam pengambilan keputusan, tahapan awal itu selalu diidentifikasi dulu. Ya. Jadi mengidentifikasi permasalahan yang ada dulu seperti apa. Lalu kenali ya nilai-nilai atau permasalahan tadi ya bertentangan dalam yang bertentangan dalam situasi tersebut. Ya. Lalu siapa sih yang terlibat di situ? Ya, yang terlibat. Lalu udah tahu siapa terlibat, kumpulkan fakta-faktanya, bukti-buktinya. Ya, saya. Nah sudah ada fakta, ya, dicek, diuji kebenarannya. Ya. Apakah benar, ya, setengah benar, ataupun salah. Ya. Lalu berikutnya lihat aturan main dalam penyelesaian masalah tersebut. Ya, jelas harus keputusan harus dibuat, ya, aturannya harus jelas. Lalu ada rasa keadilan. Atau itu bisa keadilan bicara aturan, ya. Lalu cari alternatif solusi penyelesaian masalahnya seperti apa. Ya. Setelah ada alternatif penyelesaian masalah seperti apa, buat keputusan. Ya. Walaupun mungkin keputusan ini tadi, ya, bisa dianggap baik, kurang baik, atau malah sebaliknya. Nah setelah diambil keputusan, lakukan refleksi. Nah itu mungkin langkah-langkah yang selalu dicoba dan dikembangkan di sekolah kita ini. Oke, baik Pak. Kira-kira dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kepala sekolah ya Pak, apakah itu sudah efektif Pak? Apakah itu efektif dilakukan di sekolah kita? Tentu setiap keputusan tadi yang saya bilang ya kata efektif itu relatif ya, kata efektif relatif ya. Jadi hanya itu mungkin setiap keputusan itu kita upayakan, kami ini bicara lembaga ya, walaupun otoritas ada di kepala sekolah, musyawarah selalu kita lakukan ya. Jadi kita selalu melakukan diskusi dengan teman-teman guru ya, atau kepentingan di sini, para wakaf, kapro, untuk menyelesaikan sebuah kasus yang terjadi di sekolah ini. Cuma ini tadi 3 poin tadi yang kita garis bawahi. Ya. Jadi keputusan itu harus ada, ya, supaya apapun harus berubah, ya. Lalu berdasar kepada aturan-aturan, lalu berprinsip keadilan. Itu beda. Apakah punya tantangan Pak dalam melakukan mengambil keputusan dengan langkah yang kemudian sudah efektif, tapi Bapak dari sekolah punya tantangan sendiri? Yang paling berat yang saya rasakan di sini tantangan terberat adalah kalau sudah bicara hati ibu. Oh, iya. Jadi pada saat mengambil keputusan ada di timbul hati itu ada perasaan kasihan, khawatir nanti. Itu yang kadang menjadi dilema apa ya, yang agak berat dalam tantangan keputusan. Ya. Tapi tetap ya, walaupun tadi dianggap berat ya harus dilakukan seperti itu. Cuma tadi harus bisa ya, faktor perasaan kasihan itu ya kadang lebih banyak mempengaruhi mengambil keputusan. Nah, kalau jadwal atau sekolah punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah kematian? Oke, penyelesaian masalah itu tergantung seberapa besar masalah itu. Apakah mendesak harus segera diputuskan, ya, dan berpengaruh, ya, ataukah bisa diterangkan, ya. Karena sudah putusnya tentunya akan berpengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin, ya. Makanya itu dilihat dulu, ya, tingkat urgensinya. Kalau memang harus segera dilakukan, maka harus segera dilakukan. Ya. Kalau bisa ditangguhkan, kita tangguhkan. Tapi tetap, ya,
ya walaupun keterbukaan kita secepat mungkin keputusan itu bisa diselesaikan. Kemudian Bapak, faktor nih yang mempermudah kepala sekolah dalam menangani keputusan itu seperti apa Bapak? Apakah ada yang bisa dilihat Komnas gitu? Oke. Kalau faktor yang mempermudah, selama ini kita mencoba gitu ya, kebijakan yang ada di sekolah kita coba susun SOP. Ya, yang ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh warga sekolah. Ya. Sehingga pada terjadi permasalahan atau kasus di sekolah, ya, pelibatan semua warga sekolah pasti ada di situ. Ya, siapa yang berhak memutuskan, ya, dengan cara bagaimana di situ. Yang jelas SOP itu harus dipahami, ya. Tatkala terjadi permasalahan di lapangan, tinggal kita lihat SOP-nya seperti apa benarnya. Siapa Pak? Ini pengalaman dan pembelajaran yang bisa dipetik dari kepala sekolah dari berbagai kasus yang ada di sekolah ya Pak. Seperti apa Bapak? Yang pertama mungkin kita bisa integritas, ya. Integritas dan nilai-nilai kebajikan dalam diri kita. Ya. Lalu bicara prinsip dan resiko dari keputusan yang diambil. Gitu ya. Lalu kita juga yang bisa dipetik itu bagaimana paradigma berpikir kita. Ya. Jadi kita dilatih terus. Yang banyak kasus itu dilatih terus. Ya. Bagaimana pola pikir kita, paradigma berpikir kita. Berikut langkah-langkah pengambilan keputusannya. Ya. Sehingga keputusan yang kita buat itu betul-betul keputusan yang bertanggung jawab. Itu mungkin yang bisa saya petik dari pengalaman yang saya dapat. Saya Bapak terima kasih banyak kita wawancara pada hari sangat luar biasa ya. Ini pertama sih bagi saya sendiri jadi pengalaman ya, pemahaman saya juga tuh dalam proses ya Pak ya, seperti dengan berbagai dari Bapak kepala sekolah dari wawancara itu kan itu sangat bermanfaat sama saya pada saat ini ya, bisa belajar dari Bapak kepala sekolah. Jadi saya terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Bu ya. Siap Bapak. Terima kasih sudah Pak atas diskusinya dengan kesempatan pembahasan di Bapak Kepala Sekolah. Yang saya berikan pada ini Bapak pada wawancara kesempatan ini, bagaimana Bapak Kepala Sekolah ketika terjadi dilema etika dalam sebuah kasus atau apa ya, kira-kira keputusan seperti apa yang diambil oleh kepala sekolah dalam menjadi kebijakan yang seadil-adilnya ketika memberikan keputusan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Intinya kepala sekolah ataupun pimpinan dimanapun akan kembali kepada aturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku terkait pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Contohnya misalkan ada salah satu guru atau tata usaha salah hukum. Ya kita kembali aturan pemerintah seperti apa. Secara moral tetap kepala sekolah akan memanggil, membina. Kalau sudah hukum kita kembalikan apa dampak hukum itu. Kalau udah terhukum dan udah kena ke APH, berarti kepala sekolah hanya bisa berkoordinasi dengan pihak APH. Kira-kira si kasus ini mau diapakan oleh pihak APH. Jadi kita tidak bisa menentukan secara ya bijak secara kemanusiaan, tapi secara kenegaraan ya tetap semua ada di APH. Berarti kita harus sesuai dengan ya, karena apalagi sekarang kan apabila bawahan kita bermasalah dan pimpinan diam saja, berarti pimpinan juga akan terseret dan hukumannya bisa lebih. Terima kasih Bapak.